Halo Sobat Geo, tahu nggak sih bagaimana proses terbentuknya minyak dan gas bumi? Minyak dan gas bumi berasal dari makhluk hidup yang telah mati dan tertimbun dalam bumi selama berjuta-juta tahun. Hal ini karena pengaruh faktor tekanan dan juga temperatur yang tinggi. Kemudian, lambat laun terjadilah proses yang menyebabkan terbentuknya minyak dan gas. Proses yang dimulai dari mencari lokasi yang mengandung migas hingga mengambilnya serta mengolahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tahap eksplorasi migas dan yang kedua ada tahap produksi migas. Yang pertama, tahap eksplorasi migas. Tujuan dari eksplorasi ini adalah untuk mencari tahu lokasi mana yang mengandung migas. Dimulai dari studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan juga pengeboran eksplorasi. Dalam tahap eksplorasi migas, yang pertama yang kita lakukan adalah dengan studi geologi. Nah, studi ini bertujuan untuk mengetahui struktur batuan di lapisan bawah tanah. Dengan melalui studi geologi, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut dengan studi geofisika. Yang kedua adalah studi geofisika. Nah, tujuannya yaitu untuk memahami karakteristik fisik batuan mulai dari permukaan sampai kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Kegiatan ini dapat memakan waktu beberapa bulan, bahkan bisa lebih dari 1 tahun tergantung kedalaman dan juga luas wilayah yang diteliti. Setelah melakukan metode geologi dan geofisika, selanjutnya adalah survei seismik. Melalui survei seismik ini, maka keadaan di bawah tanah bisa direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Survei ini juga bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan. Kegiatan survei seismik dapat berlangsung 1 hingga 4 tahun lamanya, tergantung lokasi dan tipe reservoirnya. Proses terakhir pada tahap eksplorasi migas adalah pengeboran eksplorasi. Dengan interpretasi gambar hasil survei seismik, bila ditemukan titik yang diduga mengandung cadangan migas, maka dilanjutkan dengan melakukan pengeboran eksplorasi. Perlu kita ketahui bahwa meski data seismiknya akurat, tapi belum tentu kenyataannya ditemukan cadangan migas. Oleh karena itu, harus dilakukan pengeboran untuk membuktikan secara pasti adanya cadangan migas ini. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka tinggi biaya yang diperlukan. Pengeboran adalah tahap paling penting dalam kegiatan eksplorasi migas maupun produksi. Untuk pengeboran satu titik dapat memakan waktu 1-4 bulan. Risiko terburuk dari proses pengeboran ini adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas. Tahapan yang kedua adalah tahap produksi migas. Setelah tahap eksplorasi migas berhasil menemukan lokasi cadangan minyak, selanjutnya dilakukan tahap produksi migas dengan membuat sumur-sumur minyak. Tahap ini bertujuan untuk mengangkat cadangan minyak dan gas dari perut bumi ke permukaan bumi, kemudian menuju gas boot atau gas separator untuk dilakukan pemisahan fase cair dan gas. Fase gas yang terpisah selanjutnya dialirkan melalui pipa menuju gas plant untuk proses pengolahan gas lebih lanjut. Sedangkan fase cair masuk ke wash tank untuk pemisahan minyak dan air. Minyak yang terpisah atau crude oil dialirkan ke shipping tank agar lebih bersih. Nah, selanjutnya dikirim ke kilang minyak untuk dijadikan produk yang diinginkan. Adapun air hasil pemisahan di wash tank ini dialirkan ke water tank, yang selanjutnya dilakukan physical dan chemical water treatment hingga dihasilkan air yang aman memenuhi syarat untuk dibuang atau dikembalikan ke alam. Berdasarkan kedua tahap ini, akan dihasilkan minyak mentah dan gas bumi. Dibutuhkan adanya teknik dan juga pengolahan lebih lanjut agar nantinya bisa dimanfaatkan menjadi LPG, aftur, bensin, solar, oli, lilin, dan juga aspal. Banyak sekali bukan bentuk pemanfaatan dari minyak dan gas bumi.
Untuk itu, sayangi bumi, mari kita hemat energi. Halo semuanya, kenalin nama aku Via Sufianti dengan NIM 2280190028. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pemodelan geofisika.